Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bagong Cerpen. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita nyata yang berjudul Misteri Kamar 327, kisah horor dari sebuah hotel tua di Bali. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan kisah-kisah menyeramkan lainnya. Langsung saja, kita masuk ke ceritanya. Di pesisir timur Bali, tepat menghadap lautan biru yang tenang, berdiri sebuah hotel tua yang kini lebih sering dibicarakan karena kisah-kisah gaibnya, bukan kemewahannya. Hotel itu dulunya bintang 5. Mewah, bergengsi, dan jadi pilihan utama para pejabat negara dan tamu penting dari luar negeri. Dibangun pada era 60-an, hotel ini adalah lambang kemajuan dan kebanggaan kawasan pesisir Bali saat itu. Namun seiring waktu, gemerlap itu memudar. Bukan hanya karena bangunan mulai termakan usia, tapi karena sebuah tragedi besar yang meninggalkan trauma mendalam bagi bangunan itu sendiri, juga bagi orang-orang yang pernah tinggal di dalamnya. Tahun 1993, pada malam yang harusnya damai, api tiba-tiba menyala dari salah satu lantai atas. Tidak ada peringatan, tidak ada suara alarm, hanya kobaran yang merambat cepat, melahap karpet, dinding, langit-langit semua yang dilaluinya. Para tamu berhamburan. Beberapa harus dievakuasi lewat jendela dengan bantuan tali. Staf hotel panik. 3 jam lamanya api membakar hampir seluruh bagian hotel. Hampir seluruhnya. Karena ada satu kamar yang tak tersentuh sama sekali. Kamar 327. Petugas pemadam, dengan wajah heran, bersaksi bahwa tidak ada jejak api di sana. Dinding tidak menghitam, sprei masih bersih, bahkan cangkir teh di atas meja masih hangat. Mereka mengira kamar itu mungkin baru saja ditinggalkan seseorang, tapi catatan resepsionis berkata lain. Kamar itu kosong. Sejak malam itu, semua berubah. Bukan hanya karena reputasi hotel anjlok, tapi karena desas-desus mulai menyebar. Para staf mulai membicarakan kamar 327 secara berbisik-bisik. Ada yang bilang itu kamar favorit Presiden pertama Indonesia, yang konon sering meditasi di dalamnya. Ada juga yang bilang kamar itu menyimpan sesuatu atau seseorang. Manajemen sempat mencoba merenovasi dan menyewakan kembali kamar 327 seperti biasa. Tapi entah kenapa setiap tamu yang menginap di sana tidak pernah bertahan lebih dari 1 malam. Ada yang langsung check out dini hari. Ada yang menolak masuk begitu pintunya dibuka. Dan yang paling menyeramkan ada yang kabur sambil berteriak bahwa mereka tidak sendiri di kamar itu. Akhirnya, pihak hotel mengambil keputusan. Kamar 327 dikunci. Tidak boleh lagi disewakan. Tapi lorong menuju kamar itu tetap terbuka. Dan siapapun yang berjalan melewati sana, entah siang atau malam, pasti merasakan satu hal yang sama. Dingin yang bukan berasal dari AC, dan perasaan seolah ada yang memperhatikan dari balik pintu kamar yang tertutup rapat. Namaku Raffi. Aku, seorang travel blogger yang sedang menyusun konten tentang hotel-hotel bersejarah di Indonesia. Bukan hanya karena aku suka arsitektur klasik, tapi juga karena aku tertarik dengan sisi kelam dari tempat-tempat yang katanya berhantu. Saat aku pertama kali mendengar tentang hotel tua di pinggir pantai Bali ini, aku tahu, aku harus datang sendiri. Hotel ini tak banyak tercantum di platform pemesanan daring, hanya tersedia lewat kontak langsung, dan itu pun harus melalui rekomendasi. Syukurlah salah satu kenalanku, mantan jurnalis, punya koneksi ke manajer hotel. Sesampainya di sana, suasananya, jujur saja, tidak seperti hotel biasanya. Bangunannya memang indah, klasik, dan terawat, tapi hawa yang menyelimuti tempat ini berat. Seperti ada tekanan tak kasat mata yang menempel di udara. Resepsionisnya ramah, tapi gerak-geriknya kaku. Seakan mereka tidak terbiasa menerima tamu. Aku disambut dengan senyum gugup. Setelah check-in, aku sengaja mencoba memancing obrolan. Saya dengar hotel ini punya sejarah panjang ya. Katanya ada kamar yang dikunci puluhan tahun. Resepsionis itu terdiam beberapa detik.
Pandangannya seperti mencari seseorang di belakangku. Lalu dengan suara pelan dia menjawab, "Kalau Mas mau tahu, silakan tanya langsung ke Pak Ardi, manajer kami." Dan begitulah, sore itu aku duduk di kafe hotel bersama Pak Ardi. Pria tua dengan rambut memutih, wajah lelah, dan mata yang seperti menyimpan terlalu banyak cerita. Tanpa banyak basa-basi, aku langsung bertanya soal kamar 327. Pak Ardi memandang ke arah gedung utama hotel, diam, lama, lalu berkata, "Saya nggak akan larang Mas buat tahu, tapi kalau Mas mau lihat langsung, saya harus dapat izin dari pemilik." Aku mengangguk cepat. Bagiku, ini kesempatan langka. Malam itu, telepon berdering di kamarku. Suara Pak Ardi di ujung sana. "Besok pagi, jam 8, saya antar Mas ke 327, tapi Mas harus janji, jangan bermalam di sana." Aku menelan ludah. Jantungku berdebar, tapi rasa penasaran jauh lebih kuat daripada rasa takut. "Baik, Pak, saya janji." Aku tidak tahu bahwa keputusanku itu akan menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih gelap dari sekadar cerita urban legend biasa. Pukul 8 pagi, aku sudah siap bahkan sebelum matahari sepenuhnya naik. Langit masih agak mendung, angin pantai terasa anehnya lebih dingin dari biasanya. Langkah kakiku menyusuri lorong hotel terasa berat, seperti udara menebal tiap kali. Aku makin mendekati lantai 3. Pak Ardi sudah menungguku di depan lift. Ia tak bicara banyak, hanya memberi anggukan, lalu menekan tombol ke lantai 3. Tak ada suara selain dengungan lift dan detak jantungku yang entah kenapa terdengar lebih keras di telinga sendiri. Begitu pintu lift terbuka, hawa di lorong itu langsung berbeda. Lebih gelap, lebih sunyi, lebih dingin. Bahkan suara kipas angin, sentral seperti teredam di sini. Karpetnya sudah usang, lampu-lampu temaram, dan di ujung lorong, berdiri satu pintu kayu berwarna gelap, dengan angka yang kini sudah kusam. 327. Pak Ardi menghentikan langkahnya sekitar 5 meter sebelum pintu. Itu, ia mengeluarkan satu kunci tua dari saku jasnya, lalu menyodorkannya padaku dengan tangan gemetar. "Saya nggak ikut masuk, kuncinya Mas bawa sendiri, cuma tolong, jangan terlalu lama." Aku mengangguk, berusaha tampak tenang, meski jari-jariku dingin saat menyentuh kunci logam itu. Langkah demi langkah terasa seperti ditarik oleh sesuatu. Saat aku berada tepat di depan pintu 327, entah kenapa napasku terasa berat. Pintu itu bukan sekadar kayu dan engsel, tapi seperti tembok yang menyimpan sesuatu yang ingin keluar atau tak ingin diganggu. Dengan tangan gemetar, aku masukkan kunci ke lubang pintu. Klik, pintunya terbuka perlahan. Dan di dalam sana, bukan kamar hotel biasa, bukan karpet mewah, bukan ranjang empuk, bukan lukisan bunga di dinding, tapi ruangan yang berhenti di waktu. Langit-langitnya tinggi, lampu, gantung kristal masih utuh, meski berdebu. Sebuah meja bundar berdiri tegak di tengah, dengan dua kursi yang seperti sudah lama tak diduduki. Ada secangkir teh di atasnya, sudah kering dan berjamur. Tapi yang membuat bulu kuduku berdiri adalah satu hal. Sprei ranjang yang masih rapi, putih bersih, dan berlekuk, seperti baru saja ada seseorang duduk di sana. Aku melangkah pelan, mengambil kamera dari tas. Baru saja aku ingin memotret, terdengar suara. Kresis. Aku menoleh cepat, cermin tua di pojok ruangan retak. Sendiri tak ada angin, tak ada getaran. Aku menatap bayanganku di sana. Dan untuk sepersekian detik, aku melihat dua bayangan. Satu milikku, dan satu lagi tepat di belakangku. Aku membalikkan badan. Tidak ada siapa-siapa. Tapi aroma ruangan berubah dari debu dan kayu tua menjadi sesuatu yang hangus, seperti bau rambut terbakar. Itu, saat aku sadar, ini bukan tempat biasa. Dan aku mulai bertanya-tanya, apakah benar kamar ini tidak pernah terbakar?
Atau justru, kamar inilah tempat api pertama kali menyala. Aku keluar dari kamar 327 dengan napas memburu dan tangan gemetar. Pintu kututup perlahan, dan kuncinya kukembalikan ke Pak Ardi yang menunggu di ujung lorong dengan wajah pucat. Tak sepatah kata pun keluar dari mulut kami sepanjang perjalanan, turun lewat lift. Tapi aku tahu, dia melihat wajahku. Dan mungkin, dia tahu apa yang kulihat. Di dalam kamar hotelku, yang letaknya di lantai 2, aku menumpahkan semua pikiranku ke dalam jurnal. Biasanya itu menenangkan, tapi tidak kali ini. Ada sesuatu yang mengganjal di dadaku, seperti ada sesuatu yang ikut bersamaku keluar dari kamar itu. Siangnya aku tak bisa tidur. Bahkan saat mataku terpejam, aku merasa seperti dipantau. Pukul 3 sore, aku menerima panggilan, telepon dari nomor hotel. Tapi saat kuangkat, tak ada suara. Hanya dengusan nafas berat. Lalu pelan-pelan suara seperti api berkobar kecil, seperti suara kayu dibakar, mulai terdengar dari ujung sana. Aku matikan telepon, nafasku tersengal. Beberapa jam kemudian, saat aku kembali membuka kameraku untuk mengecek hasil foto dari kamar 337, aku merinding. Beberapa foto tampak normal, tapi satu foto memperlihatkan seorang wanita berbaju tidur putih, berdiri di pojok ruangan dekat cermin retak. Rambutnya panjang, wajahnya menunduk, dan dia jelas bukan bayangan. Padahal, aku yakin aku sendiri di dalam kamar itu. Aku zoom fotonya dan baru kusadari, tangan wanita itu terbakar, kulitnya melepuh menghitam, tapi ia tersenyum. Gemetar, aku langsung menghapus foto itu. Tapi, sejam kemudian, saat aku membuka galeri lagi, foto itu kembali muncul. Dan kali ini, ada tambahan yang membuat napasku tertahan. Di bawah foto itu ada file baru bernama Aku di Sini. Padahal aku tidak pernah menulis nama file itu. Malamnya aku memutuskan tidur lebih awal, dengan pintu kamar terkunci rapat, tirai tertutup, dan lampu menyala semua. Tapi sekitar pukul 2.17, dini hari, aku terbangun. Kamar terasa sangat panas. Bukan hanya gerah, tapi panas seperti dekat api. Aku bangkit, berkeringat, dan menyadari lampu kamar mati semua. Aku meraih ponsel, menyalakan senter. Dan saat itulah aku mendengar suara ketukan. Tok, tok, tok. Tapi bukan dari pintu kamarku. Dari dalam lemari. Lemari, kayu tua di pojok kamar, yang tadinya terkunci saat aku datang. Aku mendekat pelan. Suaranya makin jelas, tok, 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 seperti tangan, mengetuk dari dalam. Tanganku menggenggam gagang lemari. Perlahan kubuka, kosong. Tapi tercium lagi, aroma hangus. Dan di dinding bagian dalam lemari, tertulis sesuatu dengan arang. Kau sudah membuka pintunya, jangan tutup lagi. Pagi itu aku bangun dengan tubuh seperti habis dihantam mimpi buruk. Tapi lebih buruk lagi, bukan mimpi. Semua yang terjadi malam sebelumnya, nyata. Dan kini, suhu di kamar seperti tak wajar. Dingin menusuk, tapi di saat yang sama, ada hawa, panas yang mengendap, aneh, tidak masuk akal. Aku memutuskan turun ke resepsionis. Di meja depan, seorang staf baru menyambutku. Saat kutanya tentang sejarah hotel ini, ia hanya senyum kaku dan berkata, "Kami tidak pernah membicarakan kamar 327, Pak. Bahkan di antara sesama staf." "Kenapa?" tanyaku. Ia hanya menunduk. "Karena yang bicara biasanya tak lama di sini." Rasa penasaran mendorongku kembali menggali lebih dalam. Malam itu aku menghubungi temanku, Reza, seorang jurnalis investigasi. Lewat sambungan video call, aku menceritakan semuanya. Reza diam cukup lama lalu berkata, "Bro, tahun 2002 pernah ada kasus kebakaran aneh di hotel itu. Tapi nggak viral. 3 tamu hilang, tidak ditemukan. Salah satunya, seorang wanita muda bernama Mira. Ia menginap di kamar 327. Jantungku seperti berhenti berdetak. Mira ini sempat kirim pesan terakhir ke ibunya. Isinya cuma satu kalimat. Ada seseorang di balik cermin. Malam itu, aku kembali dikunjungi mimpi ganjil. Aku berdiri di lorong hotel sendiri sunyi.
Tapi dari ujung lorong, pintu kamar 302 terbuka sendiri perlahan. Dan dari dalam, keluar asap hitam. Lalu sesosok wanita dengan rambut panjang, tubuh terbakar sebagian, berjalan pelan ke arahku. Wajahnya remuk di satu sisi, tapi matanya menatap tajam. "Kenapa kau buka pintuku?" bisiknya. Aku terbangun dengan teriakan. Dan saat mataku terbuka, aku tidak sendirian di kamar. Di pojok ruangan, kursi goyang tua bergerak sendiri. Pelan, tapi jelas. Dan di kaca jendela samar-samar ada bekas tangan terbakar, menempel dari luar. Di lantai 2. Pagi berikutnya, aku memutuskan untuk check out. Tapi saat aku berdiri di meja resepsionis, staf lama, Pak Damar, memanggilku. "Mas Raffi, tadi malam CCTV lantai 2 mati, tapi saat kami cek, ada satu gambar terekam." Ia menunjukkan rekamannya padaku. Samar, terlihat aku keluar dari kamar tengah malam, tapi aku tak ingat itu. Dan yang lebih aneh, aku berjalan pelan ke lantai 3, sendiri, lalu menghilang di depan kamar 327. Apakah aku sleepwalking, atau ada yang mengendalikan tubuhku? Sebelum aku sempat bertanya, Pak Damar berkata lirih, "Mas, kalau benar Mas masuk ke kamar itu lagi semalam, dan keluar pagi ini, berarti ada sesuatu yang ikut keluar juga." "Maksud Bapak?" tanyaku kaget. "Karena kamar 327 sekarang terbuka, padahal tidak ada yang punya kuncinya. Dan kami menemukan ini, di dalam." Ia menunjukkan sebuah foto lama. 3 orang dalam foto, berdiri di depan hotel. Salah satunya adalah aku. Foto itu dari tahun 2002. Aku menatap foto itu dengan tangan gemetar. Aku berdiri di depan hotel ini tahun 2002. Itu tak mungkin. Usia di foto, ekspresi, bajuku, semua terlihat persis seperti aku sekarang. Bukan lebih muda, bukan editan. "Ini lelucon, kan?" tanyaku. Pak Damar tak menjawab. Ia hanya meletakkan foto itu di atas meja, lalu berbisik. "Hotel ini suka mengulang cerita, tapi dengan pemeran berbeda." Kepalaku berdenyut. Aku kembali ke kamar dengan pikiran bercampur aduk. Aku butuh bukti lebih nyata. Maka kupasang kamera kecil di sudut kamar dan menyambungkan ke laptop agar bisa terekam otomatis sepanjang malam. Jam 1.42 dini hari, aku terbangun karena suara pecahan kaca. Begitu menyalakan lampu, aku melihat cermin di kamar pecah. Bukan jatuh, tapi pecah dari dalam, seperti ada sesuatu yang meledak dari sisi sebaliknya. Aku dekati perlahan, dan di sana, di antara pecahan kaca, kulihat sesuatu yang tak masuk akal. Bayanganku tidak mengikuti gerakanku. Aku mengangkat tangan kanan, bayanganku mengangkat kiri. Normal. Tapi saat aku berbalik ke arah tempat tidur, bayanganku tidak ikut berbalik. Dia masih menatapku. Matanya memerah, dan senyumnya berbeda. Bukan aku. Aku mundur perlahan. Tapi saat membalikkan badan, tidak ada kasur. Tidak ada kamar. Aku tidak tahu bagaimana. Aku kini berdiri di lorong hotel gelap penuh asap dan bau hangus. Pintu kamar-kamar di kiri kanan bergetar sendiri. Ada suara teriakan, tangisan, dan tawa perempuan bersahutan dari berbagai arah. Lalu, terdengar suara langkah kaki, mendekat, dari arah belakang. Aku tidak sempat menoleh. Tiba-tiba aku terbangun di tempat tidur dengan peluh dingin. Jam menunjukkan pukul 2 dan 1. Semua kembali seperti biasa. Tapi saat mengecek rekaman dari kamera, aku tertegun. Tidak ada rekaman. Filenya kosong. Kecuali satu klip pendek, berdurasi 17 detik. Hanya menampilkan cermin yang pecah, dan dalam pantulan cermin itu, aku tertidur. Tapi ada sosok wanita berdiri di belakangku. Dia memandang kamera, senyum, lalu menghilang. Pagi itu aku putuskan untuk menyudahi semua.
Aku tak bisa tinggal di hotel ini lebih lama. Tapi, begitu sampai di resepsionis, seorang staf baru menatapku kebingungan. Maaf Pak, kami tidak menemukan nama Anda di sistem. Bagaimana bisa, tanyaku. Saya menginap 3 malam di sini. Ia mengecek ulang lalu berkata pelan, kami tidak punya tamu bernama Raffi yang check-in minggu ini. Bahkan kamar yang Anda sebut, kamar 203, sudah lama kosong Pak. Tidak digunakan sejak kebakaran kecil tahun lalu. Jantungku serasa berhenti. Kebakaran? Kapan? Tanyaku. Staf itu menjawab, tepat tanggal 14 bulan ini. Tapi itu aneh, karena tidak ada yang lapor. Hanya ditemukan bekas api kecil di dalam lemari. Dan yang lebih aneh, kamar itu kosong. Tapi di CCTV semalam ada seseorang keluar dari sana. Tapi wajahnya buram, seperti terbakar. Kan aku meninggalkan hotel itu hari itu juga. Tapi sejak saat itu aku tidak pernah bisa memotret wajahku di cermin dengan jelas lagi. Dan di malam-malam tertentu, saat aku menatap cermin terlalu lama, aku masih bisa melihat kamar 327. Terpantul, seolah menungguku kembali. Setelah keluar dari hotel itu, aku bersumpah tidak akan kembali. Tapi rasa penasaran tak memberi ampun. 2 minggu setelahnya, aku kembali ke kota itu. Tapi bukan ke hotel. Aku menuju kantor catatan wilayah, tempat yang menyimpan arsip bangunan dan dokumen publik. Aku ingin tahu siapa yang pernah tinggal, menginap, atau bahkan hilang di Hotel G itu. Petugas arsip memberikanku beberapa berkas lama, termasuk buku tamu dari tahun 1999 hingga 2005. Berdebu, menguning, tapi masih bisa dibaca. Dan dari sanalah semuanya mulai tersambung. Hal pertama yang aneh, beberapa nama tamu muncul lebih dari sekali, tapi dalam waktu yang berbeda, dengan alamat sama. Contohnya, Mira H. Check-in tahun 2002, 2003, dan 2004. Tomo A, 2001 dan 2005. Raffi A, 2002, namaku. Tertulis jelas, aku pernah check-in tahun 2002. Padahal saat itu, aku masih anak-anak. Aku belum pernah datang ke kota ini sebelumnya. Tapi namaku ada di sana. Tanda tangan pun mirip dengan tulisanku sekarang. Seolah aku memang pernah ke sana. Tapi lupa. Lebih lanjut, ada satu halaman yang hampir terlewat. Catatan pengaduan tamu. Banyak tamu yang mengeluh tentang lift yang berhenti sendiri di lantai tak terdaftar. Cermin yang memantulkan kamar berbeda tangisan dari kamar kosong. Sosok wanita di lorong yang tak pernah ditemukan staf dan yang paling sering disebut bayangan sendiri yang tidak mengikuti. Aku gemetar saat membaca itu. Pengalaman itu bukan hanya aku yang alami. Satu pengaduan menarik perhatianku. Tanggalnya, 20 Oktober 2003. Tulisannya, saya melihat seseorang keluar dari kamar 327, wajahnya terbakar sebagian. Dia menatap ke arah saya, lalu menghilang di depan lift. Saya tahu itu tamu yang check-in semalam, tapi dia tak pernah check-out. Ditandatangani, Reza A., temanku, yang dulu ku beritahu tentang hotel ini. Reza pernah ke sini, tahun 2003. Tapi saat ku tanya dulu, dia bilang cuma tahu dari artikel lama. Kenapa dia berbohong? Ya, aku segera menghubungi Reza. Awalnya ia menghindar, tapi setelah terus ku desak, akhirnya ia bicara. Gue pernah nginep di sana, tapi hanya semalam. Waktu itu nggak banyak yang aneh, sampai gue lihat orang yang mukanya kebakar keluar dari lift. Dan lo tahu yang lebih gila, Vi? Orang itu mirip lo. Kini, benang merahnya semakin jelas. Hotel itu bukan hanya tempat berhantu. Ia seperti mengulang waktu, mempermainkan identitas, menciptakan lingkaran peristiwa yang terus berulang. Aku, Mira, Reza, bahkan tamu-tamu yang lain. Semua seperti bagian dari satu naskah. Dan naskah itu ditulis oleh sesuatu yang masih tinggal di sana. Malam itu, aku kembali bermimpi. Tapi kali ini,
Aku berada di luar hotel, melihat diriku sendiri, berdiri di jendela kamar 327. Aku tidak tampak seperti biasanya. Wajahku setengah terbakar, senyumku bukan senyumku. Dan dari cermin di dalam kamar itu, aku melihat sosok lain yang sedang menulis di buku tamu. Siapa aku sebenarnya, dan apa yang sebenarnya terjadi di tahun 2002, saat aku seharusnya belum pernah ke sana. Malam itu aku tidur dengan gelisah, tapi bukan mimpi biasa yang datang. Ingatan. Aku melihat diriku, kecil, sekitar umur 9 tahun, duduk di lobi sebuah hotel dengan ayahku. Hujan deras di luar, ayah sedang bicara dengan resepsionis, dan di belakangku naum sebuah lift terbuka sendiri. Di dalamnya, ada wanita berpakaian serba hitam, rambut panjang, dan matanya tidak ada. Hanya 2 lubang hitam besar, menatapku. Aku pernah ke hotel itu, tahun 2002. Bukan sendirian, ayah membawaku saat ia ada urusan kerja ke kota ini. Ibuku sudah meninggal, jadi aku ikut dengannya. Yang tak pernah aku ingat adalah, kami menginap di kamar 327. Dan satu malam, aku terbangun karena mendengar suara tawa dari dalam kamar mandi. Aku buka pintu pelan-pelan, wanita itu sedang bercermin, tapi bukan wajahnya yang ia lihat. Ia melihat wajahku. Aku menjerit. Ayah masuk dan langsung membopongku keluar dari kamar. Kami pindah malam itu juga. Dan setelah kejadian itu, aku demam selama seminggu. Tak ingat apa-apa. Ayahku tidak pernah membahas hotel itu lagi. Aku langsung menelpon ayah. Suaranya berat, seolah sudah tahu kenapa aku menelepon. Kamu akhirnya ingat ya, kita memang pernah ke hotel itu. Aku menyembunyikannya. Karena aku pikir lebih baik kamu lupa. Tapi entah kenapa kamu balik lagi ke sana. Mungkin memang ada sesuatu yang belum selesai. Aku tanya, apa maksudnya belum selesai? Ayah terdiam lama. Kamu sempat hilang selama hampir 3 jam malam itu, Vi. Aku dan petugas hotel mencarimu ke seluruh lantai, sampai akhirnya, kamu muncul sendiri, berdiri di depan kamar 327. Tapi anehnya, kamu tidak mengenal aku. Kamu bilang namamu bukan Raffi. Kamu bilang namamu Arga, dan bahwa kamu sudah lama tinggal di hotel itu. Arga. Nama itu terus muncul dalam mimpi-mimpiku. Dalam catatan tamu lama, ada nama itu juga. Arga N. Menginap tahun 1999. Menghilang, tak pernah ditemukan. Sejak itu aku selalu merasa seperti bukan diriku sepenuhnya. Mungkin, saat malam itu aku hilang selama 3 jam, jiwaku tertukar. Atau, sebagian dari Arga masih tinggal di dalam diriku. Dan sekarang, saat aku datang kembali ke hotel itu, ia mencoba kembali, lewat cermin, lewat bayangan, lewat ingatan yang perlahan dibuka. Aku sadar satu-satunya cara untuk mengakhiri semua ini adalah kembali ke sana. Kembali ke kamar 327. Dan kali ini, aku tidak akan lari. Aku berdiri di depan bangunan tua itu lagi. Kali ini, sendirian. Tidak ada kamera. Tidak ada rencana dokumentasi. Hanya aku dan rasa gelisah yang terus menggerogoti hati. Tapi sejak awal, aku tahu, ini bukan tentang penjelasan. Ini tentang pengakuan. Dan pintu hotel itu, seperti sebelumnya, terbuka sendiri. Saat melangkah masuk, suasana langsung berubah. Lobinya gelap. Lampu gantung hanya berayun pelan, seolah tertiup angin yang tak terasa. Tak ada resepsionis, tak ada tamu lain. Hanya suara lift berdenting. Naik turun sendiri. Aku melangkah ke arahnya. Di layar digitalnya, angka-angka berganti cepat. 1 2, 3, 4, 5, lalu berhenti di angka 7. Tapi hotel ini hanya punya 5 lantai. Lift terbuka, kosong, tapi lampunya menyala.
seolah menantiku. Tanpa pikir panjang, aku masuk. Tombol-tombol lantai terlihat normal. Primus sampai 5, tapi di pojok kanan bawah, ada tombol kecil, tanpa angka, hanya simbol garis horizontal. Seperti tanda minus, atau garis penghapus. Aku tekan tombol itu. Lift mulai naik, tapi angka pun tak muncul di layar. Hanya garis horizontal berubah menjadi satu lingkaran. Lift berhenti, pintu terbuka, dan aku melihat lorong yang belum pernah kulihat sebelumnya. Dindingnya abu-abu tua, penuh retakan, lampu-lampunya redup. Tidak ada nomor kamar, hanya satu pintu di ujung lorong sedikit terbuka. Langkahku terasa berat, tapi aku tahu aku harus masuk. Pintu itu berderit saat kubuka. Ruangan itu seperti cermin dari kamar 327 yang pernah kulihat. Tapi ada perbedaan, cerminnya menutupi seluruh dinding. Dan di tengah ruangan, ada kursi kosong menghadap ke cermin. Di atas, meja di depan kursi ada buku tamu, dan namaku sudah tertulis di sana. Bukan hanya satu, tapi berkali-kali, Raffi A. Check-in 2002, 2024, 2025, tulisannya sama. Tinta masih basah. Dan di balik pantulan cermin, aku melihat seseorang duduk di kursi itu, bukan aku. Tapi Arga Werdida, dia tersenyum. Akhirnya kamu datang lagi. Kamu sudah lelah berpura-pura jadi manusia biasa, kan? Aku menahan napas. Kamu bukan Raffi sepenuhnya. Kamu setengah aku sejak malam itu. Aku mencoba mundur, tapi tak bisa. Dinding ruangan itu berubah jadi cermin semua. Tak ada pintu keluar, dan Arga berdiri. Wajahnya kini seperti cerminku. Setengah terbakar, setengah hidup. Dia ingin kembali, lewat aku. Aku menjerit, melempar meja. Tapi tidak ada suara, hanya gema napasku sendiri. Dan tiba-tiba aku kembali di lift. Sendirian. Lantai menunjukkan angka 1. Pintu terbuka, aku sudah di luar hotel. Matahari baru saja terbit, tapi rasanya aku menginap berhari-hari di sana. Satu hal yang membuatku gemetar, tanganku masih menggenggam buku tamu kecil dengan satu nama tertulis terakhir. Check-in atas nama Arga N. Sudah 2 minggu sejak aku kembali dari hotel itu, tapi hidupku tidak pernah sama lagi. Aku sering berdiri di depan cermin, berlama-lama, menatap pantulan yang kadang tidak menatap balik. Wajahku sama. Tapi rasanya bukan aku sepenuhnya. Teman-teman mulai menjauh. Katanya aku berubah. Lebih dingin, lebih tajam. Cara bicaraku tak seperti dulu. Bahkan aku mulai mengingat hal-hal yang bukan milikku. Ingatan masa kecil, sekolah, bahkan rumah yang tak pernah kudatangi, tapi terasa familiar. Dan satu malam, aku menulis tanpa sadar. Saat ku buka buku catatan, paginya, aku sudah kembali, terima kasih Raffi. Tulisannya mirip milikku, tapi itu bukan tanganku. Aku mencari psikolog, bahkan spiritualis. Satu orang tua berkata padaku, kamu membawa pulang sesuatu dari tempat yang tidak pernah ingin dilepaskan. Kamu tidak dirasuki, nak. Kamu bergabung. Sejak saat itu, aku berhenti melawan. Aku tahu, sebagian dari Raffi masih hidup di dalam tubuh ini, tapi Arga juga hidup kembali di dunia nyata, di tubuh ini, dan dia mulai menulis ulang hidupku. Pelan-pelan, seperti aku pernah menulis ceritanya, sekarang dia yang memegang pena. Aku tidak lagi yakin siapa yang akan bangun saat aku tertidur. Kadang aku melihat ke cermin dan senyumanku muncul sebelum wajahku benar-benar tersenyum. Kadang aku bicara pada diriku sendiri, dan ada suara lain menjawab. Dan kamu yang mendengar cerita ini, ingat baik-baik. Jika suatu hari kamu menginap di hotel yang usianya lebih tua dari 30 tahun, dan kamu menemukan lantai tanpa nomor, atau tombol yang tak terdaftar, jangan masuk.
Jangan cari tahu, karena mungkin kau tak akan keluar sebagai dirimu lagi. Terima kasih sudah menyimak kisah ini sampai akhir. Jangan lupa tinggalkan komentar kalau kamu pernah mengalami kejadian aneh di hotel juga. Dan kalau kamu bertemu seseorang yang menyebut dirinya Raffi, pastikan dia masih manusia.